Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengar, menonton renungan ini dimanapun saudara berada, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai renungan ini saudara, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita memohon pimpinan Tuhan menyertai hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah memimpin hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah mengapa harus aku ya Tuhan? Sebuah pertanyaan yang menjadi perenungan, yang membuka hati kita untuk selalu memahami bahwa apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita sesungguhnya itulah yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19, di sana kita akan bisa menemukan rahasia ini, di mana firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian peneguhan ini memberikan kepada kita sebuah keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Ungkapan ini saudara adalah sebuah pernyataan iman dari seorang hamba Tuhan yang mengalami banyak pergumulan dalam kehidupannya. Tetapi justru di tengah pergumulan itulah ia dapat melihat betapa besarnya kasih Tuhan, betapa hebatnya rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi beban hidup pergumulan yang dialami oleh anak-anak Tuhan tidak seharusnya membuat kita mengeluh dan membuat kita berputus asa, membuat kita lemah, tetapi justru akan semakin memacu adrenalin rohani kita untuk semakin kuat dan bersemangat meraih segala rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Seharusnya lewat pergumulan yang kita alami, kita akan semakin tertarik mencintai dan mengasihi Tuhan. Dikisahkan saudaraku bahwa bintang tenis dunia yang bernama Arthur Ashe, dia meninggal dunia karena virus HIV/AIDS yang menjangkiti tubuhnya lewat transfusi darah yang diterimanya ketika ia mengalami operasi jantung saudara. Arthur Ashe ini, dia adalah seorang anak Tuhan yang mengilhami serta mendorong banyak orang dengan teladan tingkah lakunya yang baik ini di dalam maupun di luar lapangan. Jadi setiap kehidupannya sebenarnya menjadi sebuah cerminan karakter ilahi sebagai anak Tuhan bertumbuh di dalam dirinya dan menjadi teladan, menjadi ilham bagi banyak orang.
Secara logika memang kalau kita melihat keadaan ini, Arthur Ase ini bisa saja dia mengalami kepahitan hidup, ya, dan mungkin bisa juga terjebak dalam mengasihani diri sewaktu menghadapi penyakit yang seperti ini yang tidak diinginkan, yang tidak pernah dia pikirkan seperti itu. Akan tetapi saudaraku, ia mempertahankan sikap yang penuh dengan syukur. Bahkan ia menjelaskan, jika saya bertanya, mengapa saya menerima semuanya ini, Tuhan, terhadap persoalan kehidupan yang dialaminya. Ase bisa saja sebenarnya saudara membuat sebuah keputusan yang keliru kalau dia terfokus hanya kepada dirinya dan mengasihani diri, ya. Dia bisa jatuh dalam kepahitan hidup sewaktu penyakit itu timbul, ya. Dia bisa bertanya seperti yang saya katakan tadi, mengapa saya Tuhan, ya, mengenai kesulitan yang dialaminya itu. Tetapi dia mengatakan, jika saya berani bertanya, ya, tentang kesulitan yang saya alami, mengapa saya Tuhan, saya juga harus berani bertanya mengenai segala berkat yang pernah saya terima. Mengapa saya Tuhan? Artinya ketika kita mengalami pergumulan, terkadang kita bertanya seperti ini, mengapa saya mengalami pergumulan ini Tuhan? Tetapi ketika kita diberkati, pernahkah kita bertanya, mengapa saya harus diberkati Tuhan? Seperti itu saudara. Sehingga kalau kita lihat di sini, Ase ingin memberikan kepada kita sebuah penjelasan bahwa dalam segala hal Tuhan berdaulat atas apa yang diizinkan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Tidak sepantasnya kita mempertanyakan Tuhan untuk segala sesuatu yang dirancangkannya untuk kebaikan kita, yang dikerjakannya menurut rencananya. Tentu itu adalah kedaulatan Allah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sikap Arthur Ase yang seperti ini saudara, tentu dapat menegur sebagian dari kita saat ini yang sering mengeluh, yang sering mempertanyakan, mengapa saya yang harus menderita Tuhan? Mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi pada diriku? Ya, mengapa ya Tuhan membiarkan aku menderita seperti ini? Kita sering tidak sadar saudaraku, bahwa meskipun kita mengalami penderitaan yang berat dalam hidup ini, tentu itu atas seizin Tuhan. Tidak sepatutnya kita melupakan kebaikan Tuhan yang telah dicurahkan dalam hidup kita sebelumnya, ya. Di mana kita telah menerima berkat-berkat Tuhan, memberikan kepada kita banyak hal yang dapat memenuhkan sukacita kita. Ia memberikan kehidupan kepada kita. Ia memberikan pekerjaan kepada kita. Ia memberikan pasangan hidup, anak-anak, keluarga yang bisa mendatangkan sukacita bagi kita. Ia juga mengasihi kita, memberikan kepada kita lebih daripada semuanya. Diberikan kepada kita pengetahuan yang benar akan firman, sehingga kita boleh mengenal kebenaran, sehingga kita boleh tertuntun dalam kehidupan yang kekal. Itu yang perlu kita sadari saudaraku. Mari, mungkin semua itu tidak pernah dimiliki oleh orang lain, tetapi Tuhan mengaruniakan itu kepada kita supaya kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri atas apa yang kita alami dalam hidup ini. Semua itu diizinkan Tuhan supaya kita sadar Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dia pemilik hidup kita dan Dia tahu tentunya melakukan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Belum lagi kalau kita sadar berkat-berkat rohani yang kita terima dari Tuhan, yang tidak terhingga besarnya, seperti yang dikatakan oleh firman yang kita baca hari ini. Terpujilah Allah dalam Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani ini saudaraku, kita tidak akan dapatkan di dunia ini dengan cara apapun.
Kita tidak mendapatkan berkat rohani ini karena kita selalu sehat, selalu tidak ada masalah, kita mempunyai banyak uang atau harta benda. Tetapi ini karena pengenalan kita akan Tuhan, karena percaya kita akan pengorbanan Kristus, karena pengenalan kita akan kasih setia yang besar yang telah diberikan kepada kita. Kita tertuntun untuk bisa menerima berkat rohani, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Karena itulah firman ini sangat bermanfaat bagi kita pagi ini. Terpujilah Tuhan. Hendaklah kita dapat memberikan pada pagi hari ini pujian kita, syukur kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita, yang telah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Untuk itu saudaraku, lewat renungan kita pada pagi hari ini, apapun kondisi hidup yang saudara hadapi, jangan terfokus hanya kepada pergumulan, persoalan, masalah, dan beban hidup yang sedang menerpa hidup saudara saat ini. Ingat, sebelum saudara mengalami semua itu, ada begitu banyak perkara-perkara besar yang Tuhan sudah lakukan. Mari kita menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan itu, menghitung segala berkat-berkat Tuhan yang kita terima itu, dan menghitung kekayaan-kekayaan rohani yang Tuhan titipkan kepada kita, sehingga tidak pantas lagi kita untuk mengeluh, tetapi seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat rohani yang telah disediakan Tuhan bagi kita, baik dalam kehidupan di dunia ini, juga kehidupan kita di surga. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jangan terfokus lagi kepada pergumulan hidupmu hari ini. Karena ternyata Tuhan kita telah memberikan kepada kita banyak berkat-berkat rohani, kekayaan-kekayaan rohani yang tidak terhingga. Mari kita bersyukur, karena jika Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan kehidupan, Tuhan juga akan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita dapat menanggung semuanya itu. Karena dengan beban-beban yang tak kita inginkan itu dan diizinkan Tuhan, Tuhan akan mendatangkan kepada kita berkat-berkat besar yang juga tak terduga dan tak terhingga. Mari bersabar, mari tekun, mari kita selalu mengarahkan mata kita kepada Tuhan, sehingga kita mengerti bahwa sesungguhnya kita adalah pewaris berkat-berkat rohani yang di surga itu, saudaraku. Tuhan akan memberkati dimanapun saudara mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami terima, meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Berkatilah umatmu dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah mereka kiranya boleh dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba terus doakan umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit, ulurkan tanganmu, pulihkan mereka dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan pada pagi hari ini, berkatilah umat Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan, yang bergumul mendapatkan jodoh, berkati mereka semua. Yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, berkati bibit dan buah kandungan mereka Tuhan. Penuhkan sukacita mereka semua. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan Tuhan berkati. Yang berulang tahun hari, penuhkan sukacita mereka. Izinkan mereka boleh menikmati kebaikan-Mu di hari ini dan ajar mereka bersyukur. Dan masih banyak umat Tuhan di pagi ini yang sedang mendengarkan renungan ini. Mungkin mereka sedang dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit dan yang berat, dan bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Izinkan hamba berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan. Biarlah mereka boleh tolong, dikuatkan, diteguhkan, dilepaskan, dimerdekakan, dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetap semangat saudara. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, jangan menyerah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan hari ini dari saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kami juga berharap bahwa saudara akan selalu mendukung kami untuk pengembangan pelayanan ini, dengan selalu mau membagikan menshare renungan ini kepada banyak mungkin orang, supaya banyak yang menonton. Itu penyemangat bagi kami untuk tak berkarya. Kami juga berharap saudara akan selalu mau menekan, bagi saudara yang belum, tekan tombol like juga subscribe, sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan channel ini. Itulah yang kami harapkan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain.
Tuhan Yesus memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.